Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 mulai. Di hari Jumat Agung ini kiranya kita semua mendapatkan pewahyuan sehingga apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disediakan Tuhan itu yang terjadi dan dialami kita semua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulut dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Allah yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, ini adalah contoh keteladanan dari Yesus. Dan judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Ini adalah hari Jumat Agung di mana kita memperingati kematian dari Tuhan yang digantung di atas kayu salib demi untuk menghapus dosa kita, menebus kita, dan menyelamatkan kita. Nah, teladan dari Yesus di sini dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi bukan hanya sekedar taat, tetapi tunduk. Ya. Taat itu ketika kita diperintah, kita melakukan, tetapi belum tentu hati kita dengan senang hati melakukannya. Ya. Tapi taat. Ya. Tetapi kalau tunduk itu dari dalam hati kita, itu memang sikap hatinya mau mentaati dengan sukarela, ya. Dan sikap tunduk ini dikatakan harus ditunjukkan kepada pimpinan, kepada bos, kepada pokoknya di atas kita. Anak kepada orang tua, jemaat kepada gembala, ya, karyawan kepada bos. Bukan saja kepada yang baik atau yang ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya. Lebih gampang lagi kita artikan yang jahat. Ya. Bengis, gampang marah-marah. Ya, kalau sudah gampang marah-marah ini, ya, tiada hari tanpa marah berarti. Ya. Itu pun harus tunduk. Tunduk berarti tidak boleh menggerutu. Kalau kita menggerutu berarti tidak tunduk. Disuruh lakukan, iya, tapi menggerutu berarti tidak tunduk. Nah, yang dituntut di sini adalah tunduk. Itu tidak mudah. Tetapi kita lihat di sini bahkan Yesus kepada Allah Bapa, Dia yang tidak berdosa disuruh nanggung dosa di atas kayu salib pun Dia tunduk.
Dia diperhadapkan ke Pilatus. Dia dituduh, dia diperhadapkan kepada Herodes, dia dituduh. Dia tidak berbantah-bantah. Dia mempunyai sikap hati yang tunduk. Dia mengakui akan otoritas dari Herodes, mengakui otoritas dari Pilatus. Ya. Sehingga dia tunduk kepada Allah Bapa yang baik, yang ramah. Dia tunduk kepada pemimpin yang bengis, yang jahat seperti Herodes, seperti Pilatus, seperti imam-imam besar, seperti ahli-ahli Taurat yang jahat itu. Dia tunduk. Dan kita mungkin katakan, tidak adil. Tetapi kita melihat juga di dalam pembacaan kita selanjutnya bahwa keadilan itu nanti yang menentukan adalah Allah Bapa sendiri. Bukan kita. Tugas kita adalah tunduk. Pak, mustahil. Bahkan mungkin Anda mengatakan, "Alah Pak Yusa aja tidak mungkin bisa." Ya. Iya. Tetapi ingat, kita mendapat kasih karunia loh. Yang penting itu kita mengakui Tuhan, berat Tuhan. Dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu. Tetapi dengan roh-Mu, aku bisa. Dengan kasih karunia dari-Mu, aku bisa melakukannya. Beberapa minggu ini ayat ini selalu muncul di dalam pikiran saya. Ya, bahkan di kamar mandi pun, di kamar tidur pun, ini muncul. Bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh roh-Mu, ya Tuhan. Kiranya ayat ini juga menjadi kekuatan juga bagi kita semua. Ya, bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Nah, kembali di sini dikatakan, hai kamu hamba-hamba. Tentunya ini tidak hanya berbicara untuk budak, hamba. Berarti setiap kita harus mempunyai hati hamba. Hati hamba itu apa? Hati hamba itu adalah seseorang yang tidak mempertahankan haknya. Berarti kalau kita semua mempunyai hati hamba, tidak diperlukan Komnas HAM. Ya kan? Sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM. Ya. Justru ajaran Tuhan berbeda loh. Miliki hati hamba. Untungnya di sini tidak dikatakan hati pembantu, tetapi hati hamba. Yang bahkan kalau dibunuh sekalipun, itu tidak ada masalah loh. Ya. Ini latar belakangnya. Jadi ini yang dituntut oleh Tuhan kepada kita semua. Dan jujur kita akan mendengar teriakan dari banyak orang dari dalam hatinya yang mengatakan, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin ini arti secara harafiah. Pasti ini arti rohani. Oh tidak, ini arti secara harafiah. Ya. Ini tidak usah diartikan rohani lagi, ini jelas artinya. Memiliki hati hamba. Hati yang tunduk. Hati yang tidak berbantah-bantah, hati yang tidak mau membenarkan diri sendiri. Pak, tapi kalau benar disalahkan, sudahlah. Waktu itu akan bertemu dengan keputusan Tuhan yang akan menunjukkan bahwa kita benar. Ya. Ingat, waktu akan bertemu dengan keputusan Tuhan yang akan menunjukkan bahwa kita benar. Kalau kita mengadakan pembelaan, saya mau katakan juga bahwa orang yang bengis pada kita, yang berbuat jahat pada kita pun, itu akan membenarkan dirinya juga. Ya. Orang yang merasa benar, ketemu dengan orang yang merasa benar, maka yang terjadi pertengkaran. Tetapi ingat, ketika salah satunya mempunyai hati seorang hamba, dan ketika Tuhan sudah memutuskan, tidak ada perbantahan, tetapi semua orang tahu
Ketika seseorang yang jahat, yang salah itu mengalami sesuatu, orang yang tahu masalahnya akan mengatakan, aduh, penghukuman ini. Ya. Orang akan tahu bahwa ini waktunya memang Tuhan bertindak. Ya. Jadi sebelum Tuhan bertindak, jangan memutuskan siapa benar, siapa salah. Ya. Miliki hati seorang hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan, supaya lebih gampang dicerna. Tunduklah dengan penuh rasa hormat. Ya. Karena kalau kita selalu diartikan ini ketakutan sampai gemeteran, diperiksa semua nanti kita, ya, Parkinson semua. Ya. Enggak, ini sebenarnya dengan rasa hormat, menghormat kepada Tuanmu. Bukan saja kepada, ingat ini penekanannya, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Karena kalau kita memang sudah tidak mau tunduk, ya, kita tidak punya hati hamba, hati kita juga tidak tunduk, dikasih yang baik, yang ramah, justru kita manfaatkan kebaikannya, iya kan? Dikasih yang bengis, kita menuduh bos kita, wah itu jahat, siapa yang mau tunduk? Nah, semuanya serba salah. Jadi kembali bukan bos yang baik, bukan tuan yang baik atau tuan yang jahat. Yang jadi permasalahannya adalah hati seorang hamba, hati yang taat. Kalau kita tidak punya hati seorang hamba, ya, maka kita ketemu dengan atasan yang baik. Oh, kita ini akan berbuat seenaknya aja. Tidak rajin, ya kan? Memperalat bos kita juga. Pak Yusa, masa sih bos bisa diperalat? Oh bisa. Yang dimaksud roh Isabel itu bukan pemimpin utama loh. Roh Isabel itu adalah orang yang bisa ngambil hati untuk memperalat seseorang yang ada di atasnya. Karyawan kepada bosnya, jemaat kepada pendetanya, disetir, dimanfaatkan, itu roh Isabel. Ingat, roh Isabel bukan orang yang utama. Tetapi dia selalu dekat dan berusaha mendekati orang yang utama. Untuk diperalat, untuk dipengaruhi. Ya. Miliki hati hamba, miliki hati yang taat. Kita sudah memasuki akhir zaman. Istri saya sampai katakan, Sang, khotbahmu akhir-akhir ini kok keras terus ya. Ingat loh, saya hanya bergerak menurut pimpinan roh. Saya tidak ada catatan, saya hanya disuruh ya oleh Tuhan dan saya sampaikan. Intonasi saya turun atau sedang atau naik, itu saya hanya mengikuti saja. Tetapi yang saya tahu, ini akhir zaman. Bahwa Tuhan sedang membentuk kita dengan tekanan-tekanan yang lebih kuat lagi. Ya. Apa gunanya? Kembali saya katakan, apa gunanya kita tertawa di sini, kemudian kita bersama-sama masuk ke neraka semua. Lebih baik sekarang menangis, tetapi nanti dalam kekekalan kita tertawa bersama-sama. Ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Atau terjemahan lain mengatakan pujian. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Adalah kasih karunia. Adalah sesuatu yang akan mendatangkan pujian dari Allah. Kalau dengan sadar
Kita itu menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Ya. Menolong seseorang tanpa pamrih, tanpa embel apa-apa, tetapi kemudian ya orang itu atau tetangganya mengatakan, alah, kalau kamu tidak punya cewek, anak cantik, tidak mungkin kamu ditolong. Dia nolong itu karena ada maunya. Loh, padahal tidak ada. Ya. Murni. Ketika jemaat mungkin melakukan sesuatu yang baik, memperhatikan gembalanya, kemudian jemaat yang lain mengatakan, alah, itu dekat-dekat sama gembala itu supaya dikasih pelayanan, supaya dipercaya. Lihat, banyak orang yang tidak bisa melihat kebaikan itu dimanifestasikan. Selalu curiga, selalu juga mengatakan hal-hal yang jelek. Tetapi perhatikan, ketika Anda tidak melawan, maka Anda sudah masuk dan berjalan dengan benar di dalam rencana Allah. Sudah memberikan sumbangan ke gereja, tetapi masih disalahkan. Sudah berusaha melakukan yang baik, tetapi dipandang, ini ngerecokin aja. Ya, jangan kecewa. Jangan katakan, sudah aku udah mau ikut-ikut. Jangan. Karena yang dinilai oleh Tuhan adalah engkau melakukan dengan tulus, engkau tidak ada embel apa-apa, dan ketika itu tidak diterima, ketika engkau disalahkan, ingat, Tuhan akan memberikan engkau upah. Ya. Menderita, iya. Tetapi ini memang adalah rencana Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Sebab adalah kasih karunia. Pujian terjemahan lain. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Sadar ini adalah kehendak Allah. Aku melayani, aku membantu, aku menyumbang. Kalau disalah pahami, kalau kita difitnah, maka itu adalah kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Kalau kita berbuat dosa kemudian dihukum, ya itu bukan menderita sesuai kehendak Allah. Ya. Jadi mari kita perhatikan di Jumat Agung ini. Yesus memberi teladan. Yesus memberi teladan. Bahkan ketika Yesus di atas kayu salib, orang-orang masih juga mengejek dia. Padahal dia mati. Dia menanggung hukuman itu untuk menanggung kesalahan kita. Menanggung dosa kita. Toh Yesus di atas kayu salib diejek. Bukan saja oleh tentara-tentara, bukan saja oleh para imam, bukan saja oleh para ahli Taurat, tetapi bahkan penjahat yang sudah jelas-jelas di atas kayu salib bersama Yesus. Dan pada waktu itu orang di atas kayu salib ini yang berdosa. Pada waktu itu dosanya ditanggung oleh Yesus. Toh orang ini juga masih mengejek Yesus. Kalau memang engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tetapi lihat, Yesus tidak membalas. Yesus tidak membalas. Tetapi ketika ada orang yang percaya, Tuhan ingat aku. Dan Yesus katakan saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dalam penderitaan kita, mari saya mau katakan, berikan respon yang benar. Berikan perkataan yang benar.
maka engkau juga akan mendengar kalimat, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ketika Anda meresponi dengan benar, saya bahkan mau katakan begini, Firdaus itu berbicara tentang hal-hal yang baik. Ketika engkau meresponi dengan benar, engkau akan mulai mengalir damai sejahtera, sukacita. Engkau akan hidup tanpa beban. Saya dikirimi oleh di grup, bahkan dikatakan begini, menurut penelitian, olahraga bukanlah yang utama sehingga seseorang itu bisa hidup sehat dan panjang umur. Ternyata olahraga itu hanya ada di urutan ke-8. Nanti yang agak-agak mendekati paling atas itu ada yang minum yang cukup, ya, tidur yang cukup, ya. Tetapi yang paling utama, nomor 1, hati yang gembira. Loh, ini bukan pelajaran sekolah Alkitab. Ini para ahli yang meneliti. Hati yang gembira. Karena kalau hati kita tidak gembira, coba lihat. Tidak ada orang yang lagi gembira kemudian mukul-mukul. Duh, lebih baik aku mati. Tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Pasti yang menderita yang ingin mati. Dan kalau ada yang mengatakan seperti itu, cabut perkataan itu. Karena Anda akan sampai nanti dalam perjalananmu, engkau tidak ingin mati, tetapi perkataanmu itu sudah akan membuat engkau mati. Apa yang pernah engkau ucapkan di masa lalu engkau ingin mati. Saya mau katakan, engkau dalam perjalananmu akan bertemu dengan berkat Tuhan sehingga engkau mengalami sukacita. Dan pada waktu itu engkau tidak ingat dan tidak ingin mati, tetapi justru karena perkataanmu di masa lalu yang tidak pernah engkau cabut, itu akan membuat engkau mati pada waktu engkau seharusnya menikmati berkat Tuhan. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Itu wajar, orang berbuat dosa, mendapatkan pukulan, mendapatkan hukuman, wajar. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu akan mendatangkan pujian bagi Allah. Itu bisa terjadi karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita akan menganut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak bisa tidak, pasti itu. Lebih parahnya lagi nanti kita akan seperti Lamek, ya, yang akan membalas kesalahan orang sampai 7 kali lipat. Kalau sampai ada orang mukul Lamek, katakan, oh Lamek bukan mukul, bunuh. Wow. Tetapi saya juga katakan begini, bahwa kesalahan kecil yang engkau tidak segera sadari dan bertobat, ini akan terus menjadi kesalahan semakin meningkat, dan akan menjadi dosa yang besar yang tidak akan pernah bisa engkau atasi lagi. Oleh karena itu kalau berdosa jangan ditumpuk. Saya selalu ingatkan ini, kalau berdosa jangan ditumpuk. Dosa pagi, dosa siang, dosa sore, jangan ditumpuk dalam pengakuan dosa di malam hari. Takut ada yang kelewatan. Kalau kelewatan besok pagi Anda tidak bangun, Anda pindah tempat. Ya. Sebagai orang yang percaya, orang yang punya Roh Kudus, pada waktu engkau berdosa, pada waktu itu juga engkau akan sadar. Dan cepat ngaku, hanya ngaku kok.
Tuhan, aku sombong. Sudah. Tidak usah bahkan diembel-embeli. Ampuni aku Tuhan. Anda nangis, ampuni aku. Karena Alkitab hanya katakan, kalau engkau mengaku dosamu, tidak ada kata-kata minta ampun, tidak ada. Karena Allah kita disebut Bapa. Kalau Allah kita Ibu, Anda akan dirotan dulu. Kalau Bapak ngaku apa enggak? Ngaku, oh ya sudah. Ya, kalau Ibu belum tentu Anda ngaku langsung selesai masalah. Minimal ngomel sampai malam. Ya. Untung Allah kita disebut Bapa. Coba disebut Jengsri. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sidang jemaat, kalau jemaat GPPS mempunyai sikap seperti ini semua, aman kita. Iya kan? Ya. Tidak ada yang gampang tersinggung, tidak ada. Ya, tidak ada. Paling kita hanya dua kalimat yang sangat terkenal. Ampuni Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua yang agak tegas, aku serahkan kepadamu Tuhan, engkau adalah hakim yang maha adil. Ya. Tapi kan sikap kita ketawa kan? Tuhan yang tidak ketawa nanti. Ya. Tapi kan enak seperti itu. Karena ketika kita saling bentrok, ya, kita saling membenarkan diri, maka jarang penyelesaian yang baik terjadi. Yang pasti pertengkaran, perpecahan. Tetapi kalau Tuhan yang menyelesaikan, yang menunjukkan keadilan, loh, orang bahkan yang disalahi itu bisa datang menghibur. Dan orang yang berbuat salah itu akan merasa, aduh iya, saya salah. Ya. Tapi kok masih baik? Tuhan akan pulihkan. Ya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh di sini perhatikan, ini ayat-ayat yang sangat sederhana. Tetapi tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa hati yang tunduk, ini tidak bisa dijalankan. Kalau kita masih gengsian, ego kita tinggi, ini tidak bisa dijalankan. Ini hanya bisa dijalankan oleh orang yang sudah mati di dalam Kristus. Ya. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita dalam kebenaran. Ingat loh, menderita dalam kebenaran. Ketika engkau melakukan kebenaran, engkau disalahpahami, engkau difitnah, engkau diejek, bahkan engkau mungkin dihukum, tetapi engkau tidak boleh membalas. Dan itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita dikatakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kristus menderita untuk kita. Dia tidak berbuat salah, dia yang disalib. Dia tidak mencuri, dia yang disalib. Dia tidak berdosa setitik pun, dia tidak berdosa, dia yang disalib. Contohnya sudah jelas. Ini Yesus contohnya. Yesus di sini karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan penderitaan Kristus ini ditinggalkan untuk menjadi teladan, untuk dicontoh, bukan hanya diterima pengorbanan Yesus. Kita seringkali hanya menerima hasil pengorbanan Kristus. Nah, aku suci, aku dibenarkan. Itu menerima hasil karya Yesus.
Tetapi ingat, di sini juga dikatakan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk meninggalkan teladan bagimu. Berarti tanggung jawab kita meneladani, mencontoh apa yang Yesus sudah lakukan. Ya. Meneladani. Menjadi teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau mengikuti jejak, satu, kita harus kenal itu kaki siapa. Ya. Jangan sampai jejaknya kaki kuda dan kita pikir ini adalah kaki Tuhan. Ini kan jejak kan? Mengikuti jejaknya. Harus kenal berarti. Pak Yusa, kenal wajah Tuhan aja sudah sukar, Pak. Apalagi mengenal jejak kakinya. Kan? Jejaknya. Kemudian, kembali kalau itu mengikuti jejaknya, berarti Tuhan ada di depan kita. Mengikuti jejaknya. Kalau itu dikatakan mengikuti jejaknya, berarti inilah waktunya kita berjalan dengan iman. Karena kita tidak melihat Yesus, kita hanya melihat jejaknya. Tetapi yakinlah, perjalanan Yesus tidak pernah jejaknya ini mengarah ke neraka. Jejak Yesus selalu mengarah kepada tahta kasih karunia di surga. Engkau akan bertemu, kata kitab Ibrani. Engkau akan bertemu dengan tahta kasih karunia. Bertemu dengan kemurahan Tuhan. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada perjalanan iman yang harus kita lakukan. Ada ketelitian yang harus kita miliki. Jangan sampai disesatkan dengan jejak orang lain. Ya. Ada ketelitian di sini. Nah, jejaknya itu seperti apa? Ini. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tidak berbuat dosa. Dan bahkan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kitab Yakobus katakan orang yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Jadi, kalau orang yang sempurna saja masih bisa disalahkan, ya, apalagi kita. Kalau yang sempurna disalahkan saja tidak membalas, apa hak kita yang masih ada kesalahan mungkin walaupun sedikit. Ya kan mata orang kan tajam kan. Ya. 99% itu kebenaran. Kita punya 0,1% aja kesalahan kelihatan. Jadi kalau orang melihat yang 0,1% aja. Ya. Kita pikir saya tidak salah. Tapi orang lain kan tajam kan matanya kan. Dan kita harus kembali meneladani Yesus. Kalau yang sempurna saja disalahkan diam. Apalagi kita yang tidak sempurna disalahkan. Bu, ya belajar diam. Ya, belajar diam. Ini yang terjadi ayat 23. Ketika Yesus dicaci maki. Kita kan belum sampai ya. Jarang lah yang dicaci maki kan. Paling dirasain, ya kan? Dan itu pun kita tahu kan katanya. Tidak ada kan orang datang kepada Adi, saya datang, Adi saya mau ngerasanin kamu. Tidak ada kan? Paling juga jangan bilang siapa-siapa. Jadi jangan salahkan yang ngerasanin, salahkan yang ngasih tahu. Sudah dibilang kok sama yang ngasih tahu kan? Jangan bilang siapa-siapa. Kok masih dikasih tahu? Ya. Ya.
Walaupun itu kalau Anda dapat pesan seperti itu jangan bilang siapa-siapa. Arti sebenarnya kasih tahu satu persatu. Ya, itu artinya. Kalau Anda dengar jangan bilang siapa-siapa, Anda harus tahu artinya Anda harus nyebarkan. Ya. Ya. Itu pasti artinya. Jangan bilang siapa-siapa. Pokoknya kasih tahu, Anda juga bilang jangan bilang siapa-siapa. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Loh, ini tidak mudah loh. Karena kalau kita dicaci maki tidak membalas mencaci maki, maka kita akan dikatakan bodoh, kita akan dikatakan banci, kita akan dikatakan penakut. Kalau gengsi kita tinggi, tidak bisa. Balas dong dikit-dikit, supaya tidak dikatakan pengecut, iya kan? Tetapi lihat Tuhan Yesus ini Tuhan yang kalau dia sampai kaget dikit waktu dicaci maki, dia hasim gitu aja, mental semua sudah. Tapi toh itu pun Yesus tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi kalau ini sudah Yesus saja tidak membalas. Sidang jemaat, suami istri. Jangan sampai suami istri saling mencaci maki. Ya. Enggak Pak, enggak mencaci maki. Ya. Hanya agak tinggi sih. Tinggi itu enggak mencaci maki. Saya dengar kamu mencaci maki. Oh iya Pak, enggak sadar. Kalau tidak sadar kan tidak bisa disalahkan. Itu sama dengan lupa katanya. Janjian sama siapa aja kalau sudah lupa. Mau ngomong apa kalau sudah lupa? Ya. Jadi jangan mencaci maki dikatakan. Ketika ia menderita, ketika Yesus menderita dan ini menderita bukan karena kesalahan dia. Ia tidak mengancam. Anda bisa bayangkan Yesus ditutup matanya kemudian dipukuli. Anda bisa membayangkan namanya orang punya jenggot ini kan berarti tiap pagi dia dirapikan jenggotnya. Sekarang dicabut. Ya. Tetapi dia tidak membalas. Anda bisa bayangkan dikasih mahkota berduri kepalanya. Dikasih duri satu aja kita mungkin membalas. Tetapi ini mahkota duri. Ia tidak mengancam. Awas kamu ya, setelah saya naik ke surga, hati-hati. Iya kan? Orang lemah pun, orang miskin pun ketika dihina, dicaci maki, itu minimal dia akan katakan, bumi selalu berputar, roda selalu berputar. Satu saat kamu jatuh miskin, saya kaya, habis kamu. Walaupun itu angan-angan. Iya kan? Tetapi minimal kan. Tetapi Yesus tidak. Dan saya mau katakan ini teladan loh. Ini harus diteladani. Tidak bisa Pak Yusa. Minta kasih karunia dari Tuhan. Minta. Lu orang doa pagi aja kok. Walaupun kita setel beker. Tanpa kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak sadar kok ketika kita matikan beker. Lu kok sudah jam 8? Tidak bunyi ya beker. Tanya ke istri Anda. Apanya tidak bunyi? Tanganmu tadi melambai-lambai begini ke HP. Oh, tanpa sadar ternyata dimatikan. Untuk bangun pagi aja berdoa, butuh kasih karunia. Loh Anda mau ibadah seperti ini. Pagi mengatakan, nanti sore saya mau ibadah. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, belum tentu loh sore bisa ibadah. Oleh karena itu kita bisa berkumpul seperti ini. Ini kasih karunia dari Tuhan.
Bukan karena kita, wah bisa. Tidak. Bisa kan pagi jam 8 Anda katakan saya mau ibadah. Jam 4:30 gres-ges. Ya. Tapi sekarang enak loh. Iya. Hasiman itu tidak takut sekarang. Waktu awal-awal ya. Sudah gatal tapi harus ditahan. Ya. Awal-awal virus corona kan, ingat kan? Gak enak loh, gak bisa hasiman itu. Sudah gatal tapi harus ditahan. Kucek terus, pokok gak sampai bunyi. Sekarang ini enak, saya perhatikan, oh iya di fitnessan sudah hasim. Oh enggak masalah, ikut saya juga. Loh iya kan sudah, ikut juga. Lega loh hasiman di banyak orang itu. Ya. Setelah beberapa bulan tidak dilakukan, enak, merdeka. Ya. Ia tidak mengancam, tetapi ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sudah pokok kalau disalahi sekarang ya, tidak usah marah, tidak usah mengancam, ya. Tidak usah menggerutu, ada 2 saja yang Anda bisa lakukan. Ampuni, kalau Anda masih katakan kok enak, serahkan ke Tuhan. Ya, yang penting hubungan kita kan tidak jadi tengkar. Kesaksian kita sebagai orang Kristen juga tidak ternodai. Ya, tapi Tuhan Engkau hakim yang adil. Aku deklarasikan keadilan-Mu segera dinyatakan. Tapi di kamar, ya. Di kamar. Jangan di hadapan orang yang nyakiti kita. Aku deklarasikan keadilan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Ya, tengkar di kamar. Ya. Kalau di luar gaya aja lah, ketawa terus saja lah. Santai. Ingat, enggak usah tengkar, enggak usah membenarkan diri. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Ampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yang kedua, Tuhan Engkau adalah hakim yang adil. Nyatakan keadilan-Mu. Kalau masih kurang puas, segera nyatakan Tuhan. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada orang yang tidak suka dengan terjemahan ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mereka katakan bahasa aslinya bukan sembuh, tapi diselamatkan. Oh iya, memang diselamatkan. Tetapi bahasa aslinya juga bukan mengandung hanya satu arti diselamatkan. Itu artinya bisa diselamatkan, dimerdekakan, disembuhkan, dipulihkan. Pokok banyak artinya. Tetapi yang sebangsa itu, ya, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, itu artinya. Jadi lucu, banyak orang yang tidak mengakui Yesus masih menyembuhkan, mengadakan mujizat. Mereka katakan, oh artinya ini salah, oleh bilur-bilurnya kamu telah bukan disembuhkan, tapi diselamatkan. Tapi kalau kena kanker kok ingin disembuhkan. Banyak orang munafik. Yesus telah memikul dosa kita. Dan dosa ini menyebabkan penyakit. Dosa ini menyebabkan kemiskinan. Dosa ini menyebabkan kegagalan. Dosa ini menyebabkan kerusakan. Dosa ini ditanggung oleh Yesus supaya keberhasilan ada di dalam kita, supaya kesembuhan ada di dalam kita, supaya keberhasilan ada di dalam kita, supaya pemulihan ada di dalam kita. Ayat yang lebih jelas di dalam kitab Yesaya pasal 53.
Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sini diperhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ditanggung di mana? Di atas kayu salib. Dipikul di mana? Di atas kayu salib. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bukan karena kena tulah, ya. Bukan karena dihukum oleh Allah, tetapi dia menanggung dosa kita. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran, hukuman yang seharusnya kita terima itu ditimpakan kepada dia. Kita menerima keselamatannya, hukumannya ditimpakan kepada Yesus, keselamatan diberikan pada kita. Dan dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas ini bahwa Tuhan sedang menanggung penyakit kita. Tuhan sedang memikul kesengsaraan kita atau rasa sakit kita. Itu yang dia pikul. Dan selalu saya katakan begini, kalau Anda bisa melihat penyakitmu, imajinasikan itu, kalau Anda bisa melihat penyakitmu, kelemahanmu ada di tubuh Yesus di atas kayu salib, maka engkau juga akan melihat tubuhmu tidak ada penyakit. Tubuhmu tidak ada rasa sakit. Tubuhmu akan sehat. Karena sakit dan rasa sakit kita ditanggung oleh Yesus. Bukan sebagian, semuanya. Dan kita menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Dengan ayat ini saja kalau kita renungkan terus, saya percaya jemaat GPPS Pamekasan akan hidup dalam kesembuhan, dalam kesehatan ilahi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jumat Agung adalah hari memperingati kesembuhan kita. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah dipulihkan. Kita sudah dimerdekakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu kamu sesat, dikatakan. Domba sesat. Dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak punya rencana. Pokoknya jalan kemana aja. Jalan semakin sesat. Anda lihat orang berbuat dosa. Ketika dia melakukan dosa tanpa gembala, dia akan melakukan dosa yang lain lagi. Dia akan melakukan dosa yang lain lagi. Dan akan semakin jauh untuk bertobat. Dan bahkan ketika domba jatuh, domba tidak bisa bangun sendiri karena bulunya tebal. Domba kalau tidak dibangunkan oleh gembala, dia tidak bangun, tetap tergeletak. Walaupun sehat, kalau sudah tidak bisa bangun cari makan lagi, mati dia. Beda dengan kambing. Kalau kambing dijatuhkan, loncat lagi. Domba enggak. Artinya bahwa kita memang tidak punya kekuatan sendiri. Kita sungguh hanya karena anugerah Tuhan saja. Loh, kita bisa sehat seperti sekarang ini bukankah anugerah Tuhan? Ya.
Sekarang ketika COVID sudah mulai mereda, ada lagi orang yang kemudian bertanya, kamu ada apa kok pakai masker? Ya supaya terlindungi dari virus. Oh, Anda tahu virusnya modelnya seperti apa? Ya enggak tahu, pokok bahaya. Dan ditanya, Anda tahu apa Anda? Kalau Anda pakai masker terus, Anda akan susah menghirup oksigen secara bebas. Sehingga oksigen tidak sampai atau sukar sampai kepada otak. Dan akibatnya Anda akan sering lupa. Nanti kunci dipegang dicari lagi. Kacamata sudah dipakai dicari lagi. Ya. Kenapa? Karena otak itu kekurangan oksigen dikatakan. Nah, lain lagi kan? Orang kalau tidak punya firman nanti pasti ada lagi yang nakuti. Ya. Bayangkan itu tidak enak. Oleh karena itu andalkan firman, andalkan Tuhan. Karena ketika kita mentaati Tuhan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan akan diberikan pada kita. Ya. Saya berandai-andai, saya membayangkan. Kira-kira kalau saya ketemu sama orang yang punya penyakit COVID, saya berani menumpangkan tangan atau tidak? Saya berandai-andai, saya mengimajinasikan. Rasanya berani. Rasanya berani. Kan ketika kita berandai-andai, kita bisa tahu kok diri kita itu seperti apa. Ingat loh, saya tidak paksakan apa yang saya andaikan ini ya. Tetapi hidup dalam iman lebih menyenangkan daripada hidup dalam ketakutan. Anak saya katakan kalau mau tahu negara bebas COVID, ya di Pamekasan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Dia adalah gembala kita. Tetapi saya mau fokus pada ini. Dan pemelihara jiwa kita. Namanya pemelihara. Jiwa kita. Ketika jiwa kita dipelihara oleh Tuhan, maka jiwa kita akan sehat. Jiwa kita akan bertumbuh. Jiwa kita akan sempurna. Rasul Yohanes katakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja atau makmur. Sama seperti jiwamu makmur. Berarti Anda bisa bayangkan kalau jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Berarti kita memiliki jiwa yang makmur. Sehingga kita, tubuh kita secara jasmani, kita juga akan mengalami kemakmuran. Jiwa kita akan mendatangkan kesembuhan kepada tubuh kita. Jiwa kita akan mendatangkan keberhasilan kepada apa yang kita kerjakan. Ingat, ini tidak bisa gagal. Kenapa? Karena pemeliharanya adalah Tuhan sendiri. Pemeliharanya adalah Tuhan sendiri. Taman Eden sebesar itu saja, ya, dilewati oleh 4 sungai, sungai besar lagi. Tuhan suruh pelihara kepada Adam, aman tuh, semuanya terpelihara. Ya. Dan itulah kekuatan jiwa dikatakan. Watchman Nee mengarang sebuah buku, hancurnya tubuh, keluarnya manusia roh. Ya. Dia juga mengarang buku kekuatan laten jiwa, bahwa artinya bahwa jiwa kita itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sehingga Rasul Yohanes juga katakan, aku berdoa supaya engkau makmur, supaya engkau sehat, sama seperti jiwamu makmur dan sehat. Yang utama itu jiwa.
Oleh karena itu juga Alkitab katakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya jiwa kita diselamatkan oleh firman ini. Dan Anda bisa bayangkan kalau Tuhan yang memelihara jiwa kita. Wow. Dipelihara jiwa kita oleh Tuhan. Keberhasilan, perlindungan, kesembuhan, kesehatan. Itu akan terjadi di dalam tubuh kita ketika jiwa kita terpelihara oleh Tuhan.